Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Syahda dengan NIM 2214 20045. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 2 pada mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, penjelasan mengenai pengertian hukum bisnis syariah. Jadi, hukum bisnis syariah itu adalah suatu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan atau yang menyangkut tentang praktik bisnis secara syariah atau secara syar'i. Nah, hukum bisnis syariah ini guna atau bertujuan untuk kemaslahatan atau mencapai kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis syariah. Nah, sumber hukum bisnis syariah itu yang pertama ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menentukan dan memutuskan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk sumber hukum yang utama dalam penentuan hukum bisnis syariah ini. Semua aturan bisnis di dalam Islam harus didasarkan pada Al-Quran. Semua yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka keharamannya itu adalah mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Nah, demikian pula, jika di dalam Al-Quran diperbolehkan, maka kita boleh melakukannya selama tidak ada dalil yang memalingkan hukumnya. Selain Al-Quran, terdapat sunnah Nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum utama bisnis syariah. Nah, sunnah Nabi ini adalah sumber hukum penjelas atau penguat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sunnah Nabi ini juga bisa menciptakan atau melontarkan hukum-hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis Nabi juga terdapat arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan di dalam bisnis. Contohnya itu seperti cara memperoleh harta, membelanjakan harta, pinjam-meminjam, jual beli, gadai, dan lain sebagainya. Nah, sumber hukum bisnis syariah yang ketiga yaitu adalah ijtihad ulil amri. Nah, ijtihad ulil amri ini adalah kesanggupan atau kesungguhan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk menentukan atau menetapkan hukum di dalam Islam. Nah, hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid ini adalah hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga para mujtahid mencari tahu kebenaran atau menetapkan hukum yang belum jelas tersebut. Nah, fungsi dari hukum bisnis syariah ini yaitu sebagai pedoman, sebagai acuan bagi para praktik bisnis atau bagi para pebisnis untuk menjalankan bisnisnya agar bisnis yang mereka jalankan itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulil amri. Dalam menjalankan bisnis, kita sangat penting untuk memahami etika bisnis dalam syariat Islam. Nah, contohnya seperti Rasulullah SAW pada zamannya suka berdagang. Nah, beliau ini menerapkan etika berbisnis di dalam syariat Islam. Kita seorang muslim yang merupakan pengikut dari baginda Nabi besar Muhammad SAW tentunya harus mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, di dalam etika hukum bisnis Islam terdapat prinsip ataupun landasan yang perlu dijalankan dan merupakan pedoman dasar atau acuan dalam berbisnis yang baik. Jika seorang muslim yang melaksanakan atau yang menerapkan etika hukum bisnis syariah ini akan mendapat banyak manfaat dan terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti penggunaan riba yang sangat dilarang oleh agama Islam. Kesan pesan saya selama 1 semester ini mengikuti mata kuliah hukum bisnis. Yang pertama, awal pertama kali mengikuti mata kuliah hukum bisnis ini saya agak deg-degan sedikit. Tapi setelah hari-hari berikutnya pertemuan mata kuliah hukum bisnis ini, saya enjoy sama pertemuan-pertemuannya karena menurut saya dosen mengajar mata kuliah ini selain memberikan materi perkuliahan, dosen juga memberikan ujangan-ujangan setiap pertemuannya sehingga membuat pikiran saya terbuka. Nah, selain itu mungkin deg-degannya karena ada peraturan-peraturan yang membuat saya sedikit deg-degan, tetapi di balik peraturan-peraturan itu saya belajar bahwa saya harus bisa bertanggung jawab dan belajar disiplin atas apa yang telah diberikan ibu dosen kepada saya. Nah, pesan saya yaitu mungkin pada saat pertemuan mata kuliah, ibu dosen lebih mengutamakan materi yang ingin disampaikan kepada kami dan menjelaskannya secara detail. Kemudian semoga ibu dosen selalu semangat memberikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswanya dan semangat terus mengajarnya dan sehat selalu, dan terima kasih telah memberikan bimbingan 1 semester ini kepada kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.